البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Aisyah radhiyallahu anha ini lebih kuat. Lima ji'i mithli hadzal idraj fi hadisin akhar. Karena sisipan yang seperti ini telah datang di dalam hadis yang lain. Ghairi hadis Aisyah radhiyallahu anha, bukan hadis Aisyah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi musnadih, haddatsana Utsman ibn Umar qala akhbarana Yunus an Zuhri an Urwah anna Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu mestinya ya. Ini salah cetak. Akhbarah qultu ya Rasulullah ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda tentang perkara-perkara yang dahulu kala saya menjauhi dosa dengan amalan-amalan tadi di masa jahiliyah? Qal aslamta ala ma aslaf. Nabi mengatakan, engkau masuk Islam berdasarkan amalanmu yang telah lampau, yaitu amal solehnya tidak disia-siakan. Wa tahannus at-ta'abbud. Datang penjelasan ini. Tahannus adalah ta'abbud, dan ini sanadnya sahih. Sementara ini bukan hadis Aisyah, maka boleh jadi memang bukan Aisyah yang memberikan tambahan, tetapi mungkin Urwah atau Zuhri atau Yunus bin Yazid al-Aili. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana bin Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Urwatu bin Zubair anna Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu akhbarah annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah hal li fiha min syai'. Bagaimana pandangan Anda tentang perkara-perkara yang dengan amalan tadi saya meninggalkan dosa, membuang dosa-dosa di masa jahiliyah? Maka apakah saya memiliki suatu pahala di dalam amalan-amalan tadi, sementara itu masih di masa jahiliyah? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khair. Anda masuk Islam berdasarkan amal kebaikan yang Anda lakukan terdahulu. Wa tahannus at-ta'abbud. Datang lagi penafsiran itu, menunjukkan ini bukan dari Aisyah. Buktinya hadis yang di sini tidak ada nama Aisyah pun ada penafsiran itu, menunjukkan ini mungkin dari Urwah atau Ibnu Syihab atau dari Yunus bin Yazid al-Aili. Baik. Sekarang kita kembali. Narji'u ila hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya tahannas wa tahannus huwa ta'abbud. Ini salah cetak ya. Ta'abbud. Mestinya setelah ain adalah ba. Al-layali wa jumlah wa tahannus huwa ta'abbud jumlatun i'tiradiyah, yaitu jumlah mu'taridah, suatu jumlah yang membentang, menghalang di antara suatu jumlah, di antara suatu kalam. Liqas di tafsiril lafaz, didatangkan dengan tujuan untuk menafsirkan lafaz tadi. Wa aslul kalimah, asal dari kalimatnya apa? Yatahannasul layali. Fal layali zarfuz zaman muta'alliqun bi fi'li yatahannas. Baik, iya dia zarf muta'alliq terkait dengan fi'il yatahannas. Wa laisa hadzal zarf muta'alliqun bi ta'abbud. Dan zarf ini tidak tergantung pada ta'abbud. Karena kita tahu ta'abbud di sini
adalah suatu lafaz yang disisipkan dari rawi, bukan dari hadis Aisyah sebenarnya. Berarti layali ini bukan muta'alik dengan ta'abud, tapi muta'alik dengan apa? Fi'il yatahannas. Li'anna tahannus huwa ta'abud, fi ayyi waqtin kan. Yaitu di waktu kapanpun. Ini dari sisi makna juga. Yang namanya ibadah untuk menjauhi dosa ini berlaku di waktu kapanpun, bukan hanya beberapa malam. Ini menguatkan bahwasanya layali di sini tidak terkait dengan tahannus, yaitu tidak terkait dengan ta'abud, tapi ya tahannas. Nabi melakukan amalan itu bersepi-sepi demi menjauhi dosa ini beberapa malam. Setelah itu kembali lagi ke rumah Khadijah. Wa fi waqtin qasirin aw tawil. Yang namanya ibadah untuk menjauhi dosa ini umum. Berlaku di waktu yang pendek ataupun di waktu yang panjang. Wala yahtasu fil layali zawatil adad. Tidak dikhususkan dengan beberapa malam yang bilangannya itu sedikit. Zawatul adad yaitu bilangannya sedikit, kurang dari 10. Toyib. Karena ini menunjukkan taklil, istilah zawatul adad ini litaklil, jumlah yang sedikit. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa amma qauluha al-layaliya ulatil adad famuta'alliqu yatahannas. Ya, dia terkait dengan fi'il yatahannas, la bit ta'abud, bukan terkait dengan masdar ta'abud. Wa ma'nahu yatahannasul layali. Beliau beribadah meninggalkan dosa-dosa di masa beberapa malam sebelum pulang ke Khadijah. Walau ju'ila muta'alliqan bi ta'abbud fasadal makna. Seandainya layali tadi dijadikan terkait dengan masdar ta'abbud, niscaya maknanya menjadi rusak. Fa inna tahannus la yustaratu bihil layali. Karena yang namanya tahannus tidak disyaratkan padanya beberapa malam. Bal yutlatu alal qalili wal katsir. Bahkan dia bebas terkait dengan masa yang pendek ataupun masa yang panjang. Wa hadha tafsir i'tarada baina kalami Aisyah radhiyallahu anha. Tafsir ini sebagai jumlah i'tiradiyah di antara ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, selesai dari syarah Nawawi. Wa qauluha hatta faji'ahul haqq. Sehingga beliau dikejutkan dengan tibanya kebenaran. Wal haq na'tun li syai'in mahdhuf. Ya, kita tahu hak di sini sebenarnya bukan sebagai fa'il sebenarnya, tapi jelas kalau dohir dari lafadznya ini fa'il. Namun dia ini na'at dari fa'il yang terhapus karena hak ini na'at, sifat dia. Taqdiruhu al-amrul haq, perkara yang benar. Wa summiya haqqa li kaunihi muwafiqan lil waqi'. Al-haq dikatakan hak karena dia sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan lain-lain. Haqqa yahiqu artinya adalah wajaba atau yaqa'u, sesuatu yang wajib terjadi atau sesuatu yang berlangsung sesuai kenyataan, itu dikatakan hak. Contoh penggunaan kalimatnya wa huwa ahaqqul haq. Yaitu apa? Bahwasanya kebenaran yang datang kepada Nabi adalah kebenaran yang paling benar, paling sesuai dengan kenyataan, paling tepat dan paling wajib diikuti. Li'annahu ja'a min 'indillahi ta'ala, karena dia datang dari Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragukannya. Tapi setiap kelompok mengklaim, menyatakan dirinya di atas kebenaran. Lalu gimana kita tahu agar kita tidak ragu? Tentunya kembalinya kepada dalil. Karena kebenaran itu datang dengan hujah, bukan semata-mata mengekor pada tokoh besar. Tidak seperti syubhatnya para pengekor madhab
Syafi'i atau Hambali atau Hanafi ataupun mazhab apalagi yang belum disebut, Maliki misalkan, Hanafi juga. Baik. Syubhat mereka selalu itu. Ini tokoh besar. Siapa kita dibanding mereka? Nah, kita Salafi tidak layak memiliki syubhat yang seperti itu. Kebenaran dilihat dari hujah. Inilah yang diajarkan pada kita pagi, petang, siang, malam. Bukan sekedar mengekor dan fanatik pada orang yang tidak maksum. Sebesar apapun dia, selama dia bukan Nabi. Kebenaran dilihat dari dalil. Bukan semata-mata, engkau siapa. Bukan. Buktikan hujahnya, baru layak diikuti dalam masalah itu. Kalau tidak, sama saja kita dengan para pengekor madhab yang selama ini kita perangi dari kalangan Sufiyah, Asy'ariyah, dan lain-lain. Wa qala jalla dzikruh. Ini menggunakan lam ya, bukan ra. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kemudian apabila engkau berada di dalam keraguan dari perkara yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab suci sebelummu. Berarti kuncinya apa? Kuncinya adalah hujahnya, kitabnya. Buktikan dari apa? Kitab-kitab itu. Baik, sebagaimana tatkala Nabi menghakimi orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan ayat rajam, maka Nabi tidak memaksa mereka, dah ikut saja, walaupun Nabi punya hak untuk itu. Tetapi Nabi menuntut bahwa kitab suci kalian, lalu ditunjukkan. Nah, itu hujah yang tepat, yaitu membuktikan dengan pendalilan. Ternyata memang ada dalil tentang rajam di dalam kitab Taurat mereka. Padahal Nabi sendiri adalah hujah. Kalau sekedar ulama, ulama bukan hujah. Tetapi Nabi hujah. Namun Nabi, kata Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, mengajari kita, kalau bicara itu menunjukkan hujahnya, bukan sekedar jaminan-jaminan. Laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh demi Allah, telah datang kepadamu kebenaran dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragukannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa summiya haqqan li'annahu wahyun minallahi ta'ala. Dikatakan kebenaran tadi adalah al-haq karena dia wahyu dari Allah Ta'ala. Berarti memang apa? Wajib lihat siapa yang ucapannya sesuai dengan dalil wahyu, bukan semata-mata ra'yu. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluha radhiyallahu anha faja'ahul malak. Kemudian beliau didatangi oleh malaikat tadi. Malaikat itu, malaikat yang ma'ruf, yakni ja'ahu Jibril alaihi salam mutamassilan rajula, membentuk diri sebagai seorang lelaki. Walam yarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala suratihil asliyah illa marratain. Dan Nabi SAW tidak melihat Jibril berdasarkan bentuknya yang asli kecuali 2 kali. Walam masala masrukun an qaulillahi azza wajal. Tatkala Masruq bertanya tentang kalamullah azza wajal, walaqad ra'ahu fil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad telah melihatnya pada ufuk yang jelas. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia telah melihatnya pada penurunan yang lain. Tatkala turun di kesempatan yang lain. Ini siapa dia? Fa'ajabat Aisyah radhiyallahu anha, ana awwalu hadhil ummati sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata kepada Masruq, saya adalah orang yang pertama kali di umat ini menanyakan masalah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tidak mencukupkan dengan sudah ada fatwa dari Ibnu Abbas, ikut ajalah engkau. Siapa engkau dibanding Ibnu Abbas? Tidak. Aisyah membantahnya dengan mendatangkan hujah, yaitu dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya pada Nabi, kemudian Nabi bercerita, innama huwa Jibril. Hanyalah dia itu Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil marratain. Saya belum pernah melihatnya di atas bentuknya yang mana dia diciptakan di atas bentuk tadi, kecuali 2 kali ini saja.
ra'aituhu munhabitan minas sama. Saya melihatnya turun dari langit saat dan idhamu khalqihi ma bainas sama'i ilal ard. Dalam keadaan besarnya penciptaan dia, besarnya fisikal dia itu menutupi apa saja di antara langit sampai ke bumi. Ini menunjukkan bahwasanya namanya surah tidak selalu dia itu wajah. Terkadang surah adalah bentuk. Makanya Nabi melihat Jibril bukan sekedar wajah yang asli, namun memang bentuknya, yaitu ada sayap begini-begini dengan ukuran sekian-sekian. Makanya namanya surah itu tidak selalu artinya wajah, tapi lihat konteks kalimatnya seperti apa. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa hadzal wahyu ja'ahu sallallahu alaihi wasallam baghtatan wa mufaja'ah. Dan wahyu ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mendadak dan mengejut, yaitu tiba-tiba. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yahunna wa lam yarjul wahya sayangzilu ilaih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyangka dan beliau tidak berharap wahyu itu akan turun kepadanya. Tidak seperti orang-orang yang ke gua-gua mengharapkan wangsit, mengharapkan jumpa malaikat atau mengharapkan jumpa Nabi Khidir dan seterusnya. Nabi tidak mengharapkan itu. Beliau cuma ingin tahu apa makna mimpi yang berupa cahaya fajar ini. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Dan engkau dahulunya tidak mengharapkan akan diberikan kepadamu kitab suci itu. Akan tetapi kitab itu diberikan kepadamu sebagai rahmat dari Rabbmu. Balin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadri mal kitab walam ya'rif mal iman. Bahkan Nabi SAW dahulu kala tidak tahu apa itu kitab dan beliau juga tidak tahu apa itu iman. Qala Allah Ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu suatu ruh dari urusan syariat kami. Dahulunya engkau tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami menjadikan kitab tadi sebagai cahaya yang dengan itu kami membimbing orang yang kami kehendaki dari para hamba kami. Hidayah terkait dengan apa? Terkait dengan wahyu. Hidayah terkait dengan hujjah, bukan semata-mata ra'yu dan pendapat orang yang bukan maksum. Masing-masing berjalan dengan hujjah yang jelas, bukan dengan tahminat atau dengan jaminan dari orang yang tidak maksum. Baru layak dikatakan inilah huda, inilah nur. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Kenapa tidak mengatakan as-sirat? Kenapa dikatakan dengan pola nakirah? Ini at-tangkir li ta'zim dalam balaghah. Saking besarnya dan saking agungnya nilai jalan yang lurus tadi, dia didatangkan dengan pola nakirah, tidak mampu dihinggakan hakikatnya. Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan Allah yang mana hanya milik dialah semua yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ini dalam pembahasan nahwu, masuk dalam kaidah apa itu? Bolehnya adamul mutabaqah baina al-badal wal mubdal min. Boleh ada suatu ketidaksesuaian, ketidaksetimbangan antara badal dengan mubdal minhu. Badalnya yang mana? Badalnya ini adalah berupa ma'rifah, siratullah, siratillah. Sementara al-mubdal minhu ini berupa nakirah. Ini menunjukkan boleh yang seperti itu. Dan dengan itulah Ahlussunnah wal Jamaah menafsirkan la ilaha illallah, yaitu apa? La ilaha haqqun illallah. Lafzul jalalah Allah sebagai badal, hakun sebagai mubdal minhu. Hakun nakirah, sementara al-badanya adalah ma'rifah. Ini boleh, tidak masalah. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, hanya kepada Allah semata urusan-urusan itu kembali. Naam innal amra biyadi rabbil alamin wahdah. Memang benar, sesungguhnya urusan ini di tangan Rabbul Alamin satu-satunya.
yaj'alu risalatahu fi man yasha'u min ibadihil mukhtar. Allah menjadikan, meletakkan risalahnya pada orang yang dia kehendaki dari para hambanya, orang yang terpilih. Mukhtar sebagai naat dari apa? Man. Bukan mukhtar sebagai naat dari ibad. Rahmatan wa hudan wa fadlan min, sebagai rahmat, petunjuk dan kurnia darinya. Qala Allah Ta'ala, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia meletakkan, memberikan risalahnya itu. Bukan pada tokoh terkemuka di Makkah, bukan pula tokoh terkemuka di Taif, sebagaimana yang menjadi idenya orang-orang musyrikun di masa itu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa qauluha faji'ahul haq, yarhamukallah. Ja'ahul wahyu baghtah. Wahyu mendatangi beliau secara tiba-tiba. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun mutawaqi'an lil wahyi. Karena Nabi SAW sama sekali tidak berharap-harap turunnya wahyu. Beliau sendiri tak paham wahyu itu apa. Wa yuqal faji'ahu bi kasril jim wa ba'daha hamzah maftuhah, wa yuqal faja'ahu bi fathil jim wal hamzah. Lughatani masyhuratan. Ya, sama-sama terkenal, faji'ah dan faja'ah. Hakahu al-Jauhari. Jauhari dengan titik 2 ya. Al-Jauhari menukilkan itu. Wa ghairuh. Selesai dari syarah Nawawi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, bermakna lastu qari'an. Jadi ma di sini ma nafiyah. Tidak seperti perkataan sebagian ulama bahwasanya ma di sini adalah ma istifhamiyah. Apa yang saya baca, bukan, tapi saya sama sekali bukan ahli baca. Ini menunjukkan semata-mata ucapan ulama itu bukan dalil, bukan hujjah, tetapi lihat hujjah dia kuat atau tidak di dalam syarah yang dia sebutkan. Syarah beraneka ragam, tapi kita lihat mana yang terkuat hujjahnya. Jangan yang penting sudah ada ulama kita ikut saja. Bukan itu yang diajarkan kepada kita di dalam manhaj salaf. Ma lin nafi wa laysa lil istifham alladhi bi ma'na ayyu syai'in ana qari'uh. Ya, bukan ma mausulah. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir ala qiraati ma fil kitabah. Karena Nabi SAW tidak mampu membaca apa yang di dalam suatu tulisan. Wala yastati'u ala kitabati syai', dan beliau tidak mampu untuk menulis sesuatu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau sama sekali dahulunya tidak mampu membaca sebelum itu satu kitab pun. Minnya di sini adalah taukidun nafi karena datang setelah ma nafiyah. Asalnya bahwa makung tatat luming qablihi kitaban. Dan engkau juga tidak menulisnya dengan tangan kananmu. Ini tidak memiliki mafhum mukhalafah, yaitu mungkin dengan tangan kiri kok. Bukan itu. Tapi ini adalah mimbabi taukid. Berdasarkan keumuman ma'rifah adab yang telah dikenal. Menulis adalah dengan tangan kanan. Idzan, tanwinnya adalah tanwin iwat. Iwatun anil jumlah. Karena jika sampai engkau mampu membaca kitab atau engkau mampu menulis tulisan-tulisan, maka lartabal mubtilun, niscaya ahli batil akan berada di dalam kebimbangan. Oh, mungkin ini bukan wahyu, dia sekedar apa? Mengambil ilmu dari orang Syam tatkala berniaga di Syam atau apa? Syubhat datang. Intinya apa? Ma di sini adalah ma nafiyah, bukan ma istifhamiyah seperti yang dipahami oleh sebagian ulama. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummiyun la yaqdiru ala qiraati ma fil kitabah. Maka Nabi SAW ummi, beliau tidak mampu membaca apa yang ada di dalam tulisan. Ini ma mausulah yang sekarang. Wala yastati'u ala kitabati syai', dan beliau tidak mampu untuk menulis sesuatu. Wa yakunu dzalika ablagha fit tadlili ala anna hadhihi syari'ata wahyun min rabbil alamin. Dan jadilah peristiwa ini di mana Nabi tak mampu baca tulis, namun apa?
mendatangkan kitab yang paling agung, paling sempurna, dan seterusnya. Ini menjadi lebih kuat di dalam pendalilan bahwasanya apa yang ada di dalam syariat ini memang wahyu dari Rabbul Alamin, la min iftiraatil bashar, bukan dari buatan-buatan manusia. Fasara dzalika ad'a ilal iman, sehingga jadilah ini lebih mengajak umat kepada keimanan. Betul-betul ini bukan buatan Nabi. Qala Allah Ta'ala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka orang-orang yang dipastikan mendapatkan rahmat adalah orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi itu, yang mana mereka mendapatkannya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Baik. Wa qala subhanahu, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Rasulullah, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Alladzi ini kembali kepada Allah, bukan kembali kepada ana ataupun Rasul. Ini badal dari apa? Lafzul jalalah Allah, badal dari mudhaf ilaih, bukan badal dari mudhaf. Yang mana Allah itu lahu mulkus samawati wal ard, hanya milik dialah seluruh kekuasaan di langit dan di bumi. Dijelaskan oleh para mufassirin, ini adalah konsekuensi. Di antara konsekuensi raja yang sebenar adalah dia mengutuskan para rasul untuk mengatur para penduduk di kerajaannya. Makanya, untuk apa dikaitkan antara risalah dengan sifatul muluk di sini? Itulah keterkaitannya. Raja yang sebenar tidak membiarkan umat itu tersia-sia tanpa syariat, namun dia akan mengirimkan rasul membuat syariat, terserah dia, diturunkan di dalam kitabnya, difirmankan di dalam kalamnya. La ilaha illahu. Tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhidul uluhiyah. Yuhyi wa yumit. Tauhid uluhiyah mengandungi tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Dia menghidupkan dan mematikan. Kalau sudah seperti ini, didatangkanlah fa'ut ta'qib, menunjukkan apa? Ada hubungan sebab akibat. Jika kalian sudah tahu seperti inilah keadaan yang sebenar, inilah hakikat al-mursil wal mursal, yang mengutuskan dan yang diutuskan, kewajiban kalian apa? Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang mana Nabi itu sendiri beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma'ana biqari, ma'nahu la uhsinul qiraah, saya tidak pandai membaca. Fa ma nafiyah, hadza huwa shawab, inilah yang benar. Ma-nya nafiyah, peniadaan. Wa hakal qadhi iyad rahimahullah fiha khilafan bainal ulama. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menukilkan adanya perselisihan di kalangan ulama. Minhum man ja'alaha nafiyah, di antara mereka ada yang menjadikan ma di sini nafiyah, dan ini yang benar. Wa minhum man ja'alaha istifhamiyah. Baik. Istifhamiyah yang yaitu apa? Ayu syai', kembali kepada pola ma mausulah. Apa perkara yang hendak saya baca? Bukan. Tetapi di sini adalah ma-nya adalah ma nafiyah. Wa ba'afu, para ulama melemahkan pendapat ini. Jadi tidak selalu ucapan ulama pasti benar dan kuat. Lihat hujahnya. Sekarang ternyata pendapat tadi dilemahkan. Dengan hujah apa? Bi'idkhalil ba'i fil khabar, dengan dimasukkannya huruf ba dalam khabar. Biqari, seandainya itu ma istifhamiyah, ba tidak layak masuk di situ. Ma ana qari'uh, apa yang hendak saya baca, tanpa ada ba. Tapi kalau ada ba di situ, maka ini mengandungi makna apa? Lastu, yaitu penafian. Lastu biqari. Baik. Qala al-qadhi wa yusahihu qawla man qala istifhamiyah,
Namun yang membenarkan ucapan orang yang mengatakan ini ma istifhamiyah, riwayatu man rawa, riwayat orang yang meriwayatkan ma akra'u. Walaupun ini masih mungkin ditakwil, ma di sini nafiyah, yaitu saya tidak membaca. Karena ma'ruf, ma nafiyah terkadang juga masuk kepada masuk kepada fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Maka tetap pendalilan mereka tidak kuat. Ini menunjukkan tidak setiap pendalilan itu tepat. Perlu dilihat syarat-syaratnya. Adanya mutabaqah bainal dalil wal madlul alaih, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Ar-Raddu 'alal Bakri. Wa yasihu an takuna ma fi hadhihi riwayah aidan nafiyah. Nah, makanya Al-Qadhi Iyad mengatakan boleh juga ma di sini bukan ma istifhamiyah, tapi tetap ma-nya ma nafiyah, masuk kepada sebuah fi'il. Fi'il mudhari di sini. Wallahu a'lam. Thayyib, walam ini perlu dihapus atau tidak yang lafaz qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nanti Anda perlu lihat lagi insyaallah. Thayyib, kita tambah sedikit lagi. Wa fi qauli Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha." Kemudian Rasulullah pulang ke Khadijah. Setelah itu beliau menambah perbekalan. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan pembahasan wazan tafa'ala yatafa'alu, tahannasa yatahannasu, yaitu meninggalkan atau membuang masdarnya, membuang makna di dalam masdar. Tapi jika kita mengetahui seringkali wazan tafa'ala ini justru bermakna tolak, mencari sesuatu, dan ini yang diinginkan sekarang. Yatazawwadu, yaitu tolabuz zat, mencari bekal, bukan malah membuang bekal. Ini pembahasan sorof. Limit liha, untuk tahanus yang semisal dengan malam-malam tadi. Fihi dalilun ala syar'iyyati tazawwud. Di dalamnya ada dalil tentang disyariatkannya mencari perbekalan. Disyariatkannya apa? Berbekal. Khilafan li ba'di sufiyah. Berbeda dengan sebagian orang-orang sufi, alladzina ahbalu, yang mana mereka menyepelekan, menyia-nyiakan masalah bekal. Bi'illati tawakkuli 'ala Allah, dengan alasan kita bertawakal pada Allah, bergantung hanya pada Allah. Bidunil akhdhi bil asbab, tanpa mengambil sebab-sebab. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah naqlan an ba'dil ulama. Baik. Kalau di dalam Fathul Bari Anda tidak mendapatkan syarah ini tatkala mensyarah hadis yang ketiga ini. Nah, kita memang mengambil faedah dari kitab-kitab yang lain juga. Penting untuk membantah sufiyah dari hadis ini. Wa tasawwuduhu sallallahu alaihi wasallam fi tahannusih, pengambilan bekal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah beliau itu, yaruddu qaula sufiyah, ini membantah ucapan sufiyah sebelum sufiyah lahir. Anna man akhlasa lillah anzalallahu alaihi ta'ama, bahwasanya barang siapa mengikhlaskan dirinya untuk Allah, Allah akan menurunkan kepada dia makanan. Betul, seperti itu memang betul, tetapi dengan melalui sebab-sebab, karena tidak ada perubahan dari sunnatullah. Sunnatullah di dalamnya ada hubungan sebab akibat. Makanya Nabi lebih tahu tentang pelaksanaan cara bertawakal. Baik, batinnya bertawakal pada Allah, zahirnya memang mengambil sebab-sebab yang diizinkan, disyariatkan, dan seterusnya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana aula bihadhil manzilah. Sementara Rasul SAW lebih layak memiliki posisi tadi. Posisi apa? Orang yang ikhlas untuk Allah. Li'annahu afdalul bashar. Karena beliau adalah manusia yang paling utama. Namun wa kana yatazawwad. Beliau sering mengambil perbekalan. Bukan jalan tanpa memakai bekal sama sekali. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Ilahuna wallahu a'lam. Kita lanjutkan berarti habis raya kot insyaallah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.